Baik, selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Cloud Computing mengenai Network Security atau keamanan jaringan. Nah, di sini kami memiliki dua menu. Yang pertama ada peta konsep dan yang kedua ada anggota kelompok. Jadi peta konsep itu berisi tentang subbab yang akan kami jelaskan. Sebelum kami masuk ke peta konsep, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ika Dewi Rasanjaya dengan NIM 220010181. Selanjutnya ada saya sendiri, Ida Bagus Suryanata, dengan NIM 220010076. Selanjutnya ada I Gede Hari Wirya Putra dengan NIM 220010128. Selanjutnya ada Nur Syahdah dengan NIM 220010175. Dan yang terakhir ada Yohanes Prandoksa Edward Pratama dengan NIM 230010135. Selanjutnya, kami masuk ke bagian peta konsep. Di bagian peta konsep, kami membagi sub materi yang akan kami sampaikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengertian, selanjutnya ada macam-macam cyber attack, yang ketiga ada prinsip network security, yang keempat ada jenis-jenis network security atau keamanan jaringan, dan yang terakhir ada manfaat keamanan jaringan. Dan untuk yang pertama, tentang pengertian dari network security akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian tentang network security. Jadi, network security adalah keamanan jaringan di mana terdiri dari kebijakan dan juga praktik agar bisa mencegah maupun memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan akses, maupun penolakan yang terjadi di dalam jaringan komputer. Jadi, network security itu berfungsi untuk mencegah, memantau akses yang tidak sah maupun penyalahgunaan akses yang dilakukan oleh akun yang tidak terdeteksi validasinya. Selanjutnya, network security ini akan melibatkan otorisasi akses ke data yang ada di dalam jaringan di mana dikendalikan oleh seorang administrator jaringan. Selanjutnya, materi mengenai cyber attack akan dipresentasikan oleh teman saya Nur Syahdah. Untuk waktunya saya persilakan. Cyber attack ada beberapa jenis. Yang pertama, malware, jenis virus yang dikirim ke komputer atau sistem. Virus ini dapat menghapus dokumen penting yang tersimpan di database atau bahkan dicuri. Yang kedua, ransomware. Jenis malware yang menargetkan perangkat keras untuk mendapatkan informasi berharga tentang target dan kemudian mengekskripsi dan mengunci file. Selanjutnya, Kak, boleh skip. Selanjutnya, worms. Berbeda dari virus karena mereka tidak menempel pada file host, tetapi merupakan program independen yang menyebar melalui jaringan dan komputer. Worms sering menyebar melalui lampiran email. Selanjutnya, Trojan adalah malware yang salah satu mengartikan dirinya agar tampak berguna. Mereka menyebar dengan terlihat seperti perangkat lunak biasa dan menipu korban untuk menginstalnya. Trojan dianggap sebagai salah satu jenis malware yang paling berbahaya karena mereka sering dirancang untuk mencuri informasi keuangan. Next. Selanjutnya ada drive-by attack, adalah metode umum untuk menyebarkan malware. Cyber element mencari situs web yang tidak aman dan menyematkan
skrip berbahaya dalam PHP atau HTTP di salah satu halaman. Skrip ini dapat menginstal malware di komputer yang mengunjungi situs web atau menjadi inframe yang mengarahkan browser korban ke situs web yang dikendalikan oleh hacker. Nah, selanjutnya, cracking adalah upaya paksa untuk memasuki sistem komputer dengan cara meratas perangkat lunak atau sistem keamanan komputer untuk tujuan ilegal yang mengarah pada kejahatan. Next. Berikut ada phishing. Phishing adalah contoh cybercrime yang bertujuan untuk mencari informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan teks, atau tautan yang menyamar sebagai agen atau pihak. Cara kerja phishing adalah dengan mengenali target dengan trik yang terlihat biasa meskipun mereka tidak mengetahui bahwa data pribadi mereka sedang dicuri. Selanjutnya, spoofing adalah penyamaran informasi seolah-olah bertindak sebagai otoritas seperti bank atau pemerintah untuk tujuan cybercrime. Mirip dengan phishing yang mencuri data korban, perbedaan adalah spoofing untuk hanya mencuri data, tetapi dalam beberapa kasus juga mengirim malware ke perangkat atau situs web korban. Next, Kak. Selanjutnya ada MID atau Man in the Middle Attack adalah tindakan penyadap komunikasi antara dua pihak dan membuat seolah-olah kedua pihak berkomunikasi secara langsung satu sama lain padahal dalam kenyataan komunikasi melewati hacker. Selanjutnya ada carding adalah kejahatan mencuri informasi kartu kredit orang lain. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi atau menarik saldo kartu ke rekening mereka. Ada dua bentuk carding. Pertama, card present, yaitu pencurian data dilakukan oleh edisi card reader di kasir atau lokasi transaksi. Kedua adalah card compression, yaitu tindakan mencuri data dengan mengakses internet, seringkali menggunakan email phishing atau hack untuk mendapatkan data pemilik akun. Next. Baik, terima kasih Nur. Selanjutnya, materi ketiga mengenai prinsip network security akan dipresentasikan oleh teman saya, Kadek Wira. Untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa prinsip keamanan jaringan. Yang pertama yaitu prinsip kepemilikan atau ownership. Prinsip kepemilikan adalah menetapkan tanggung jawab kepada individu atau tim yang bertanggung jawab atas keamanan jaringan. Kemudian, yang kedua, prinsip kebutuhan yang minimal atau least privilege. Prinsip kebutuhan yang minimal memberikan hak akses hanya kepada pengguna atau sistem yang membutuhkannya untuk melakukan tugas tertentu. Ini membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan hak akses. Yang ketiga, ada prinsip pertahanan dalam kedalaman atau defense in depth. Prinsip ini menerapkan beberapa lapisan perlindungan seperti firewall, IDS, IPS, dan enkripsi untuk melindungi jaringan dari serangan. Yang keempat, prinsip segregasi atau segregation. Prinsip ini memisahkan jaringan menjadi zona-zona yang berbeda untuk membatasi pergerakan ancaman. Contohnya adalah memisahkan jaringan internal dan eksternal. Yang kelima, yaitu prinsip kepercayaan tidak terbantahkan atau unquestionable trust. Prinsip ini tidak mengasumsikan bahwa setiap entitas di dalam jaringan adalah terpercaya. Verifikasi dan autentikasi yang kuat diperlukan sebelum memberikan akses. Selanjutnya ada prinsip pemantauan atau monitoring. Prinsip ini melakukan pemantauan terus-menerus terhadap jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan. Selanjutnya ada prinsip enkripsi. Prinsip resiliency atau resilience. Prinsip ini memastikan bahwa jaringan memiliki kemampuan untuk pulih setelah terjadi serangan atau gangguan.
Ini melibatkan pemulihan data dan layanan. Yang berikutnya yaitu prinsip enkripsi atau encryption. Prinsip ini menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data yang berpindah melalui jaringan, sehingga bahkan jika data direbut oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tidak dapat membaca isinya. Berikutnya yaitu prinsip pembaruan atau patch management. Prinsip ini memastikan bahwa semua perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanannya. Yang berikutnya yaitu prinsip edukasi atau education, memberikan pelatihan dan kesadaran keamanan kepada pengguna dan administrator jaringan untuk membantu mencegah serangan sosial seperti phishing. Untuk berikutnya yaitu prinsip manajemen risiko atau risk management. Prinsip identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko keamanan jaringan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir yaitu ada prinsip penyusunan kebijakan atau policy development. Prinsip ini menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas dan dijalankan di seluruh organisasi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya, subbab materi keempat akan dipresentasikan oleh teman saya Hari mengenai jenis-jenis keamanan jaringan. Untuk waktunya, saya persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis network security. Yang pertama ada keamanan fisik. Ini melibatkan perlindungan fisik terhadap perangkat keras jaringan. Langkah-langkah yang umum termasuk menggunakan pintu terkunci, sensor gerakan, pengawasan CCTV, dan pengamanan ruangan server untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan. Yang kedua ada keamanan perimeter. Ini fokus pada melindungi batas jaringan dari ancaman eksternal. Firewall ditempatkan di antara jaringan internal dan internet untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data. Sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang mencurigakan. Yang ketiga ada keamanan aplikasi. Ini mencakup praktik keamanan yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Audit keamanan secara teratur, pengkodaan yang aman, dan penerapan protokol autentikasi yang kuat merupakan beberapa langkah penting untuk mencegah serangan seperti proses scripting atau XSS dan injection. Yang keempat ada keamanan data. Ini melibatkan perlindungan data sensitif dari akses yang tidak sah, enkripsi data saat penyimpanan dan pengiriman, penggunaan metode hashing untuk menyembunyikan informasi rahasia, serta kebijakan akses yang ketat adalah komponen utama dari keamanan data. Next. Yang kelima ada keamanan akses jaringan. Ini mengatur dan memantau akses pengguna ke jaringan. Protokol autentikasi yang kuat seperti EAP atau Extensible Authentication Protocol dan penggunaan VPN atau Virtual Private Network membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan. Yang keenam ada keamanan wireless. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan pada jaringan kabel. Protokol keamanan seperti WPA2 atau Wi-Fi Protect Access 2 digunakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah, serangan pembajakan, dan penyadapan data. Yang ketujuh ada keamanan cloud. Ini fokus pada melindungi data yang disimpan dan diproses di lingkungan cloud. Langkah-langkah seperti enkripsi data, autentikasi ganda, pengawasan lalu lintas data, serta pemantauan keamanan secara terus-menerus diterapkan untuk menjaga keamanan data di cloud. Yang ke-8 ada keamanan end-to-end. Ini melibatkan perlindungan data sepanjang perjalanan dari sumber ke tujuan. Protokol enkripsi end-to-end seperti SSL atau TLS, yaitu Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, digunakan untuk melindungi data selama transmisi sehingga mencegah penyadapan dan manipulasi data saat dalam perjalanan. Sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada host. Oke. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya, subbab materi terakhir mengenai manfaat keamanan
jaringan atau network security akan dipresentasikan oleh teman saya Yohanes. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih. Jadi manfaat network security itu yang pertama melindungi data dan informasi penting. Keamanan jaringan komputer sangat penting untuk melindungi data dan informasi yang penting dan rahasia yang dapat yang dari akses yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur hak akses dan mengisi data sehingga hanya orang yang berkenan dapat mengaksesnya. Yang kedua itu ada mencegah ancaman keamanan jaringan komputer bertujuan untuk mencegah ancaman keamanan seperti virus, malware, spyware, dan hacker. Dalam hal ini, penggunaan firewall dan antivirus yang diperlukan untuk melindungi jaringan dari ancaman tersebut. Terus, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja jaringan dengan melakukan keamanan jaringan komputer. Maka kinerja jaringan akan semakin meningkat karena penggunaan jaringan akan termonitor dan teratur. Selain itu, dapat mencegah gangguan atau serangan keamanan juga dapat mempercepat kinerja jaringan. Terus yang keempat itu memperbaiki sistem yang rusak jika terjadi serangan keamanan dan merusak sistem. Maka keamanan jaringan komputer juga dapat berfungsi untuk memperbaiki sistem yang rusak. Misalnya dengan melakukan backup data dan merestore data jika terjadi kehilangan data. Yang terakhir, mematuhi peraturan dan undang-undang keamanan jaringan komputer sangat penting untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Misalnya, perusahaan harus memastikan bahwa data karyawan dan pelanggan terlindungi dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Keamanan jaringan komputer juga dapat membantu perusahaan untuk memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh badan regulasi. Jadi itu saja untuk manfaat network security. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Yohanes untuk presentasinya. Jadi, sekian pemaparan materi mengenai network security dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami ucapkan mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar yang tersedia. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.